Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1529 tembaga dan besi rusak. Lan Xuanyu juga memperoleh beberapa informasi tentang jumlah kapal perang yang dimiliki oleh Blue Ocean dari Tianlonghui. Menurut Tianlonghui, suku Laut Biru memiliki kapal perang kelas kapal perang, serta banyak kapal penyerang meteor yang kuat. Ini juga merupakan konfigurasi yang sangat bagus. Tapi melihat penampilan Lan Bo yang ragu-ragu dan tersendat-sendat, armada ini mungkin. Segera, Lan Xuanyu mengkonfirmasi beberapa dugaan buruknya dengan matanya. Kapal perang dengan gaya berbeda muncul di depan matanya. Bagaimana Anda menggambarkan kapal perang ini? Perasaan pertama adalah begitu banyak variasi. Ya, belasan kapal perang tidaklah sama. Ada yang panjang, ada yang bulat, dan ada yang datar. Jika ini adalah museum, atau museum sejarah, Lan Xuanyu akan sangat tertarik dengan kapal perang ini. Tetapi pada saat ini, melihat kapal perang ini, satu-satunya perasaan di hatinya adalah, jenis tembaga pecah apa ini? Tidak heran Raja Doch akan mengatakan untuk membantunya memastikan bahwa kapal perang tersebut dapat diluncurkan. Iya. Bisakah kapal perang ini lepas landas? Sudah 20 tahun tidak terbang. Biarpun bisa, bisakah benda rusak ini memiliki efektivitas tempur? Wajah Lan Xuanyu menjadi sedikit jelek, dan Bai Xiu yang berdiri di sampingnya juga tampak tercengang. Mereka terbiasa melihat armada manusia yang luar biasa dan kuat, formasi yang tertata rapi, kapal perang yang ramping dan kuat, dan armada ruang angkasa yang hampir tak terkalahkan. Tapi apa ini sekarang? Bisakah tumpukan tembaga yang rusak ini berperang di luar angkasa? Lan Xuanyu telah melihat armada Federasi Longma, dan perasaannya pada saat itu hanyalah gado-gado. Jadi sekarang sepertinya gado-gado yang asli masih bagus, pokoknya masih punya kemampuan bertarung tertentu. Sekarang dia mengerti betul mengapa Kepala Naga dan konstelasi pertama Pegasus akan memimpin dua ras untuk mengintegrasikan seluruh galaksi kuda naga. Bagaimana dengan ketidaksesuaian? Setiap ras memiliki haknya masing-masing. Ras yang kuat akan memiliki kapal perang yang lebih kuat, dan ras yang lebih lemah akan diberi semacam hal rusak yang telah disingkirkan orang-orang ini. Kapal perang ini di depan Anda, setidaknya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, bukan? Menempatkannya di galeri jauh lebih baik daripada meletakkannya di sini. Lan Xuanyu sudah merasa agak lemah untuk mengeluh. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa dia telah melamar di pertemuan naga langit sebelumnya sehingga dia berharap untuk memimpin klan Laut Biru, tetapi para ksatria naga tidak keberatan. Pasukan seperti itu mungkin masih berguna di darat, tetapi di luar angkasa. Tidak, mereka tidak bisa. Saat itu, dia dan kursi pertama Tianlong masih sedikit cemburu, dan tentu saja tidak ada yang mengingatkan diri mereka sendiri. Kendaraan itu melewati banyak kapal perang. Kapal perang, jangankan kapal perang, bahkan tidak ada kapal serbu meteor yang layak. Di dalam mobil di belakang, Huang Daoqi dan putranya juga sedikit tercengang. Mereka tahu sedikit tentang situasi di pangkalan militer Blue Ocean, tetapi mereka tidak bisa menahan kata-kata ketika mereka benar-benar melihat tembaga dan besi yang rusak. Bisakah ini diluncurkan ke pertempuran? Kaisar Daoqi sangat merasa bahwa janji sebelumnya kepada Lan Xuanyu agak sulit. Tidaklah sulit untuk membawa besi tembaga yang rusak ini ke luar angkasa. Intinya, tidak butuh waktu lama untuk berkumpul bersama. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegelisahan batinnya. Dia tidak kehilangan kesabaran untuk Lan Bo atau apapun, karena itu tidak masuk akal sama sekali, dan itu bukan masalah klan Lan Hai sendiri. Setelah melihat kapal perang tersebut, Lan Xuanyu tidak banyak bicara, tetapi membiarkan Lan Bo membawa mereka untuk mengawasi pasukan suku Laut Biru. Belum lagi, kemampuan militer suku Blue Ocean sangat rapi, dibandingkan dengan kapal perang, pasukan ini sekilas masih terasa efektif. Pasukan tempur darat dari Federasi Longma dibagi menjadi dua kategori utama, salah satunya adalah ras pertempuran yang kuat, mengandalkan kekuatan yang kuat untuk melakukan pertempuran langsung. Ada kategori lain, yang mirip dengan pertempuran mekanisme manusia, ras yang lebih lemah adalah yang terakhir. Lautan Biru juga dilengkapi dengan keberadaan seperti Misha, tetapi dibandingkan dengan Misha manusia, mereka tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Karena yang disebut Misha mereka adalah pelindung kerangka luar. Apa itu baju besi kerangka luar? Itu bingkai logam di luar, yang besar, lalu pasang penutup kaca,
yang setara dengan sistem pendukung kehidupan, dan kemudian Anda bisa bertarung. Apa yang Anda katakan tentang senjata yang dilengkapi? Masih ada kekuatan, mirip dengan Soul Guidance Cannon, dan pertarungan jarak dekat. Tapi hal ini telah dihilangkan oleh Federasi Douluo selama ribuan tahun. Dalam perlombaan Blue Ocean, ini adalah senjata tempur utama, dilengkapi dengan ratusan ribu. Selain efek semut yang membunuh gajah, Lan Xuanyu tidak dapat memikirkan manfaat apapun untuk hal ini. Kekuatan ofensifnya masih cukup besar, tetapi kekuatan pertahanannya sendiri sangat buruk, dan tidak mungkin untuk bertarung dalam waktu yang lama. Itu juga perlu dilengkapi dengan pasukan-pasukan logistik selama pertempuran. Bertanggung jawab khusus untuk menambah energi dengan blok energi. Bahkan jika tingkat teknologi Federasi Longma buruk, seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Ini bullying, penindasan terhadap orang-orang Samudra Biru lemah dan miskin. Seperti yang dikatakan naga kuat itu. Blue Ocean Rache harus digunakan untuk melayani ras lain, bukan dalam perang. Suku Blue Ocean tidak tahu betapa sulitnya memiliki pasukan sendiri, dan berapa banyak darah dan air mata yang telah mereka bayarkan. Ras mana yang tidak ingin menjadi lebih kuat dan memiliki status yang lebih tinggi? Dan 2 juta pasukan ini sudah dipilih di antara yang terbaik dari suku Blue Ocean. Ada lebih banyak wanita daripada pria di Blue Ocean, dan lebih banyak wanita melakukan pekerjaan seperti pembantu. Memberi makan pasukan Samudra Biru ini bergantung pada kekuatan seluruh klan. Karena pasukan ini berada di dalam wilayah kota Hongleong, Raja Doge akan membayar sedikit biaya setiap tahun, tetapi itu sebenarnya hanya sedikit. Ini semua dinilai oleh Lan Xuanyu, karena Lan Bo sama sekali tidak berani berbicara buruk tentang klan naga. Setelah 1 putaran inspeksi, Lan Xuanyu sudah memahami situasi spesifiknya, yang membuatnya paling tidak bisa berkata-kata adalah seluruh suku Laut Biru. Di antara 2 juta pasukan, hanya ada segelintir dari mereka yang bisa mengoperasikan kapal perang. Dengan kata lain, tidak ada sama sekali. Mereka telah mempelajari teori dasar dan pergi ke luar angkasa, dan mereka semua adalah orang tua yang ada di sana 20 tahun yang lalu. Itu saja, para veteran yang telah memanipulasi kapal perang ini masih menjadi harta karun suku Blue Ocean. Melihat situasi seluruh klan Blue Ocean, keuntungan terbesar dari klan Blue Ocean adalah tidak ada masalah dalam kepatuhan dan larangan. Kerugian terbesar adalah tidak lebih dari keuntungan ini. Ya, tidak ada lagi. Lan Xuanyu bertanya pada Lan Bo, seluruh klan Laut Biru, selain dia, Feng Hao Douluo tingkat dewa yang sejati, bisa membuat 8 atau 9 dari mereka. Namun, Lan Bo membuat beberapa ekspresi samar, dan dia masih meninggalkan beberapa benih untuk klan Samudra Biru, dan tidak membiarkan semua dewa berpartisipasi dalam perang. Pergi berkeliling dan keluar dari mobil. Kaisar Daoqi dan putranya menyambutnya, dan ekspresi keduanya tampak sedikit canggung. Bukannya Blue Oceans belum meminta bantuan mereka selama bertahun-tahun ini, tapi siapa yang akan melihat Blue Oceans? Mereka juga merasa pasukan Blue Ocean tidak dapat banyak membantu kota Hongleong, tentu saja dukungan yang diberikan dapat diabaikan. Lan, lihat, Huang Daoqi bertanya ragu-ragu. Lan Xuanyu berkata, kembali dulu. Oke. Semua orang kembali ke kediaman Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan Lan Bo secara alami mengikuti mereka kembali. Kembali ke kediamannya, Kaisar Daoqi berkata, saya baru saja melihat kapal perang itu. Jika Anda ingin lepas landas lagi, semuanya mungkin tidak berfungsi. Saya pikir masih ada kesempatan untuk mengubah beberapa dari mereka. Tembaga itu busuk dan besi, dia tidak berani berkata apa-apa. Dewa tahu apakah itu benar-benar bisa terbang. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Itu tidak akan mengganggu Patriark. Nah, Patriark, kami membutuhkan beberapa senjata dan peralatan, serta blok energi, jadi saya akan merepotkan Anda untuk membesarkannya. Adapun kapal perang, saya diskusikan dengan asosiasi Tianlong. Huang Daoqi sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia tidak membutuhkannya untuk membantu kapal perang. Belum lagi kapal perangnya yang bernilai tinggi, kuncinya adalah dia tidak bisa mendapatkan kapal perang baru untuk Lan Xuanyu. Tua itu. Soul Land 4 Chapter 1530 siap. Kaisar Daoqi takut Lan Xuanyu akan menyesalinya, jadi dia buru-buru berkata, oke, kalau begitu aku akan mempersiapkanmu sekarang. Dalam hal senjata, apa yang kamu inginkan? Lan Xuanyu berkata, senjata tidak terburu-buru, aku ingin melihat Tianlong akan memberi kita. Seperti apa kapal perang itu? Dari segi blok energi, level tertinggi, tolong persiapkan lebih banyak, dan lebih banyak lebih baik. Petik 2. Oke, lalu kita akan bersiap.
Lalu, Huang Daoqi menarik putranya dan segera membawa Huang Yuanlong hilang. Meninggalkan kediaman Lan Xuanyu, naik kereta naga lagi. Huang Yuanlong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, suku Blue Ocean tidak memiliki kekuatan bertarung di luar angkasa. Apa yang dapat saya lakukan dengan Lan?" Huang Daoqi menyipitkan matanya dan berkata, "Bukankah dia mengatakannya, Tianlong akan menyelesaikannya untuknya? Apakah masalah kapal perang? Dilihat dari periode waktu terakhir, dia telah menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di antara para naga. Ini pasti hal yang baik bagi kita. Hampir tak terhindarkan bahwa dia akan menjadi seorang ksatria naga di masa depan. Dalam perang kedua, saya tidak berpikir harus ada apa-apa dengan dia. Jika tidak, suku Laut Biru tidak akan ditugaskan kepadanya. Itu harus dikirim kepadanya pada akhirnya dengan mengirim kapal perang, terutama untuk observasi. Dia masih muda dan tahu operasi luar angkasa. Kurasa klub naga langit juga memikirkannya. Kami hanya mengikuti persyaratan dia dan memberikan dia semua yang perlu kami persiapkan." Benar. Petik 2. Jangan pernah meninggalkan bintang naga kita dan tahu apa perang antar bintang. Kali ini, tidak apa-apa untuk melihat lebih banyak dan mempelajari lebih banyak. Setidaknya beberapa konsep, jadi aku bisa belajar lebih banyak di masa depan. Huang Daoqi dan putranya pergi, hanya Lan yang tersisa. Xuan Yu, Bai Xiuxiu dan Lan Bo. Lan Bo tampak agak kaku, dan dia juga tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang puas dengan parade hari ini. Lan Xuanyu berkata, "Marsekal Lan Bo, setelah Anda kembali, saya ingin menyusahkan Anda untuk melakukan dua hal. Pertama, rekrut veteran yang memiliki pengalaman dalam menavigasi kapal perang. Semakin banyak semakin baik, dan kemudian saya akan menguji mereka. Dan, dari klan pilih 1000 dengan kekuatan pribadi terkuat. Pengawal kehormatan hari ini baik-baik saja. Biarkan mereka siap keluar kapan saja." "Ya," Lan Bo berjanji, lalu berkata, "Apakah itu cukup?" Lan Xuanyu berkata, "Untuk yang kuat, kamu harus menemaniku untuk bertarung, dan kemudian memilih 4 dewa. Itu sudah cukup. Karena semua orang berpikir bahwa rakyat Samudra Biru kita tidak pandai berperang, kita tidak perlu terlalu pandai berperang. Itu terlalu mencolok. Nanti, saya akan membawa beberapa talenta yang pandai menavigasi kapal perang bersama kita untuk berpartisipasi dalam perang ini. Selain itu, saya tekankan bahwa di medan perang masa depan, tidak peduli bagaimana kita bertarung, semuanya jaga kerahasiaannya. Apakah Anda mengerti?" "Saya mengerti. Jangan khawatir. Yang Mulia Raja Laut Biru telah memberikan perintah sejak lama, dan perintah Anda adalah implementasi terakhir kami. Anda akan keluar dari klan Laut Biru kami. Kami yakin bahwa Anda harus bisa menuntun kita untuk menciptakan kecemerlangan," kata Lan Bo tanpa ragu. Bagi mereka, Lan Xuanyu seperti paha. Kapan seorang ksatria naga bersedia berdiri di sisi klan Samudra Biru? Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Samudra Biru. Oleh karena itu, Dragon Society datang untuk menanyakan hari itu, mengatakan bahwa Lan lahir di klan Blue Ocean dan digunakan untuk tumbuh di klan Blue Ocean ketika dia masih kecil. Kejutan ini terlalu besar untuk suku Blue Ocean. Meskipun Samudra Biru lemah, mereka memiliki banyak sumber informasi. Bagaimanapun, orang-orang Laut Biru hampir ada di mana-mana di tempat tinggal semua tokoh besar. Jangan terlalu banyak mendengar tentang Putri Naga Emas. Itu adalah juara kontes naik naga, Satria Naga masa depan. Belum lagi tidak ada cara untuk menyelidiki, bahkan jika bisa, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, klan Blue Ocean menyadari masalah ini tanpa ragu-ragu. Ini berarti Master Lan ini akan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan suku Blue Ocean. Kali ini, untuk mempersiapkan perang, Lan bahkan meminta komando mereka. Ini adalah kejutan lain bagi suku Blue Ocean. Blue Ocean King memahami bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk benar-benar dekat dengan Blue. Tentu saja, saya harus menyenangkan dengan segala cara. Bahkan dalam perang, banyak nyawa prajurit yang dikorbankan. Dalam kurun waktu belakangan ini, Lan bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian. Berita bahwa dia mungkin akan menjadi sosok besar di antara para ksatria naga di masa depan, dan bahkan mengambil alih kursi pertama dari naga, telah menyebar seperti api. Suku Blue Ocean secara alami sangat gembira. Di masa depan, jika yang satu ini bisa menjadi generasi pertama naga baru, ini berarti suku Blue Ocean memiliki peluang nyata untuk bangkit. Peningkatan status keseluruhan suku Blue Ocean adalah hal yang paling mereka harapkan. Oleh karena itu,
Apapun persyaratan Lan, selama suku Lan Hai dapat melakukannya, mereka tidak akan pernah mengelak. Sebelum Lan Xuanyu meminta komando klan Laut Biru, dia juga melihat beberapa faktor dalam hal ini, dan bahwa mereka paling cocok untuk bertarung dalam bentuk klan Laut Biru. Biarkan mitra berpartisipasi dalam perang ini. Lan Bo diusir dan biarkan dia bersiap. Lan Xuanyu berpikir diam-diam. Dia pasti tidak akan menjadi kekuatan utama dalam perang ini. Hubungan dengan kursi pertama naga telah mereda, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang pisau dari belakang. Tapi mereka pasti ingin berpartisipasi dalam perang, bagaimana mereka bisa memahami kondisi spesifik dari domain Crimson tanpa berpartisipasi. Jika Anda tidak berpartisipasi, bagaimana Anda bisa membuat pasangan Anda lebih kuat? Dengan kesempatan ini, Anda bisa menjadi dewa. Dalam perang, semakin mencolok Anda, semakin cepat Anda mati, ini diajarkan kepadanya oleh Tang Zhenhua. Selain itu, tidak mungkin bagi Tianlong Hui untuk mengirimkan lebih banyak sumber daya kepadanya sekarang. Setelah memikirkan rencananya lagi, Lan Xuanyu memutar nomor komunikasi. Bai Xiu telah berada di sisinya sepanjang waktu, dan Lan Xuanyu menutup telepon ketika waktu komunikasi tidak lama. Senyuman puas muncul di wajahnya. Suku Blue Ocean sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung di alam semesta. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, aku tidak mengharapkan apapun dari mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa membantu sedikit. Pertarungan masih bergantung pada kita. Klub Naga telah setuju untuk menyebarkan kapal perang gaya baru kepada kita, kelas kapal serang meteor. Ini lebih besar dari kapal penyerang meteor kita, tetapi tidak dapat mencapai level kapal perang. Saya kira ini adalah hasil dari salam pertama dari Tianlong. Kapal perang ini sudah cukup. Petik 2. Bai Xiu menatapnya dengan percaya diri, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mencari yang murah? Petik 2. Lan Xuanyu meliriknya. Ia meliriknya dan berkata, mengapa begitu langsung? Meskipun demikian, jangan katakan. Lalu kita akan lihat triknya. Kita akan manfaatkan jika kita punya keuntungan. Saat kita menemukan tempat yang cocok untuk pertempuran kita, kami akan menembak. Jika kami tidak bekerja, kami akan lari. Kami masih memiliki 33 kapal perang Skywings sebagai cadangan. Kami juga memiliki kapal perang Silver Armored Rock sebagai kartu truf. Aspek keamanan seharusnya tidak menjadi masalah. Kami perlu melakukan observasi lebih lanjut dan melihat Crimson Realm terlebih dahulu. Situasinya adalah yang paling penting. Bai Xiu berkata, kamu tidak takut jika Crimson Realm menembakmu? Di Federasi Longma, pasti ada perselingkuhan dengan mereka. Bagaimana jika Crimson Realm secara khusus menargetkan kita? Lan Xuanyu berkata, itu tergantung pada situasinya. Medan perang utama tertarik oleh inti Tianyang, dan kemungkinan muncul di Tian Hexing sangat tinggi. Dibandingkan dengan saya, pentingnya inti Tianyang tidak diketahui seberapa tinggi. 2 kali, ada satu hal lagi yang tidak Anda pikirkan dengan jelas. Crimson Realm sebenarnya tidak terlalu memperhatikan saya. Tidak peduli seberapa bagus potensi saya, itu hanya level-level dewa. Tapi Crimson Realm akan berpikir begitu perang ini akan menghantamku dan tumbuh dewasa. Oleh karena itu, lawan utama mereka tetaplah eksistensi tingkat dewa super. Tidak peduli seberapa berbakatnya aku, setidaknya di mata Crimson Realm, itu bukan apa-apa. Mereka hanya ingin jika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda dapat berevolusi. Kemudian Anda dapat mencapai alam dewa. Pada saat itu, apa maksud saya bagi mereka? Kemungkinan menjadi sasaran bukan tidak mungkin, tetapi itu tidak akan menjadi sasaran terkuat. Bai Xiu berkata, ya. Solen 4 chapter 1531 Surga dan Perdana Menteri pergi. Lan Xuanyu memeluknya dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengolok-olok keselamatan semua orang. Klub Tianlong sangat efisien. Keesokan harinya, sebuah kapal perang mendarat dengan mulus di klan Laut Biru. Di antara pangkalan militer, ini adalah pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir sebuah kapal perang mendarat di kawasan Samudra Biru. Lan Xuanyu tiba pertama kali dan mengambil alih kapal perang. Seperti yang dia duga, kapal perang ini 80% baru, yang memang cukup bagus untuk Federasi Longma. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa ini sebenarnya adalah kapal perang dari klan Yukong. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan memiliki karakteristik yang sangat kuat dari klan Yukong. Anda tahu, kapal perang klan Yukong sudah menjadi salah satu kapal perang dengan level tertinggi di Federasi Longma.
Meskipun kapal perang ini tidak setinggi kapal perang, ia lebih besar dari kapal serang meteor pada umumnya, dan dapat menampung lebih dari 3.000 orang dalam pertempuran pada saat yang bersamaan. Fitur terbesar dari kapal perang klan Yukong adalah teleportasi luar angkasa. Tianlong akan memberinya kapal perang seperti itu, dan itu akan dianggap sebagai Tianlong pertama dengan hati yang baik. Artinya sudah jelas, melihat situasinya tidak bagus, putar kepala dan larilah. Bisa dibilang sangat mengejutkan bisa mendapatkan kapal perang dari klan Yukong. Untuk suku Blue Ocean, para veteran yang mengemudikan kapal perang juga telah berkumpul. Ada ribuan orang secara total. Lan Xuanyu membawa ribuan veteran ini secara langsung, berdasarkan kapal perang klan Yukong ini, dan melakukan berbagai penilaian terhadap mereka. Pada akhirnya, dia meninggalkan 300 orang yang paling baik dalam menavigasi kapal perang sebagai tentara kapal perang. Pada saat yang sama, dia juga dalam proses penilaian, melalui pertukaran dengan para veteran ini, pada dasarnya memahami situasi kapal perang ini. Satu hal yang disukai Lan Xuanyu tentang kapal perang klan Yukong adalah bahwa mereka mirip dengan kapal perang ekologis. Jika memang ingin menggunakan kekuatan kapal perang ini, yang terpenting adalah memiliki orang yang kuat untuk mengendalikan kapal perang tersebut. Ruang kendali utama kapal perang membutuhkan kesadaran dewa yang kuat untuk mengontrolnya, hanya Feng Hao Duluo tingkat dewa yang dapat mengontrol dan mengaktifkan kekuatan kapal perang klan Yukong. Jika Anda ingin melompat ke luar angkasa, Anda perlu mengunci koordinat melalui saluran luar angkasa kapal perang. Ini adalah cara kapal perang manusia tidak akan menggunakan, bagaimanapun, pembatasannya terlalu ketat. Untuk yang kuat, selama mereka memiliki banyak pengalaman, mengandalkan hubungan antara para dewa dan kapal perang, mereka dapat sangat menyederhanakan pengoperasian kapal perang, menggunakan para dewa untuk memberi perintah dan mengendalikan kapal perang dengan kecepatan tercepat. Tetapi bagian yang lebih lemah dari kapal perang klan Yukong adalah persenjataannya, dan senjata ofensif pada dasarnya dipertahankan. Ada meriam energi yang mirip dengan meriam jiwa. Kekuatannya juga bagus, kekuatan senjata utamanya tidak lemah. Tapi tidak ada pembunuh besar seperti rudal anti-materi. Secara relatif, itu saja. Jika 1 lawan 1, terlepas dari kemampuan untuk melarikan diri, 33 kapal perang Skywings dapat sepenuhnya menyalahgunakannya. Tapi bagaimanapun juga, akhirnya ada kapal perang yang bisa diangkat ke udara, berperang atas nama Federasi Longma. Lan Xuanyu merasa seperti itu, tetapi untuk klan Samudra Biru, itu sudah bersorak. Sejak kapal perang ini dikirim, itu menjadi milik mereka. Ketika perang masa depan selesai, jika kapal perang tidak bisa rusak, maka mereka akan memiliki kapal perang yang benar-benar kuat. Ini adalah kapal perang dari klan Yukong. Dalam kata-kata Lanbo, itu di luar imajinasi. Lan Xuanyu meminta Lanbo untuk memimpin para veteran untuk membiasakan diri dengan kapal perang dan mencoba untuk mengusir mereka. Dia tidak perlu memberitahu Lanbo untuk berhati-hati agar tidak merusak kapal perang. Dengan mata obsesif Lanbo, dia mungkin lebih menyayangi kapal perang ini daripada anak-anaknya sendiri. Dan ketika Lan Xuanyu mengeluarkan 1000 set baju besi pembentuk dan memberikannya kepadanya, Lanbo langsung berlutut, benar-benar berlutut. Dia berlutut di depan Lan Xuanyu dengan rasa terima kasih. Tingkat keberadaan apa yang membentuk baju besi perang? Benda ini benar-benar berteknologi tinggi meskipun ditempatkan di Federasi Douluo. Bahan terbaik, manufaktur teknologi tertinggi. 1000 tentara suku Laut Biru itu dilengkapi dengan ini, cukup untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Meskipun Lan Xuanyu tidak berharap klan Samudra Biru melakukan apapun untuk membantunya dalam perang, setidaknya di permukaan, perlu untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan untuk memfasilitasi tindakan selanjutnya. Dalam beberapa hari berikutnya, para pejuang Samudra Biru sudah terbiasa dengan baju besi pembentuk, dan para veteran sudah terbiasa dengan cara mengemudi kapal perang. Dan Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu kembali ke para mitra untuk membantu mereka berkultivasi. Sebelum perang datang, cobalah membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka. Dia juga pergi ke kota Senglong dengan tenang, dan menarik beberapa dewa naga dan energi sumsum naga dari Senglong Tai untuk membantunya dalam kultivasinya. Semuanya sudah siap sekarang. Kirim amplop merah, manfaat membaca ada di sini. Anda memiliki hingga 888 amplop tunai merah untuk ditarik. Ikuti akun publik Weixin Book Friends Basecamp untuk menggambar amplop merah. Dan pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe, dengan banyak harta yang dilelang, diam-diam meninggalkan Tianlongxing dan kembali ke Tianhexing di bawah pengawasan sejumlah besar penjaga. Alasan penundaan selama beberapa hari adalah karena dia membuat serangkaian pengaturan untuk kepulangannya.
Apa yang dia potret kali ini sangat penting bagi seluruh klan Tianhe. Dan kali ini, Ksatria Naga akan mengikuti kembali untuk menagih hutang. Meskipun Ksatria Naga dapat dianggap sebagai pelindung, dia masih khawatir ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dari langit dan bintang-bintang, kapal perang yang ditempatkan di medan bintang terdekat dikirim. Lindungi mereka kembali ke langit dan bintang-bintang bersama-sama. Perdana Menteri Tianhe tidak berpikir bahwa insiden ini adalah rancangan untuk mereka oleh suku Naga dan Tianma, tetapi seperti yang dikatakan Kepala Naga, mereka masih akan melompat jika mereka tahu itu adalah jebakan. Karena kesempatan seperti itu, jika Anda melewatkannya, Anda tidak dapat memilikinya lagi. Apakah itu artefak atau inti terpenting dari Tianyang, mustahil untuk muncul lagi. Jika mereka bisa menahan tekanan, klan Tianhe akan memiliki peluang nyata untuk bangkit. Lelang sudah selesai, dan Perdana Menteri Tianhe juga pergi, sepertinya semuanya kembali ke jalurnya. Orang-orang dari semua kelompok etnis yang pergi ke kota Tianlong pergi dan kembali ke tempat mereka tinggal. Segalanya tampak sangat damai. Ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasi, teman-teman di sekitarnya masih berkultivasi. Dengan bantuannya, efek temper tubuh semua orang menjadi lebih baik. Nah, kerumunan ini tidak termasuk seseorang yang bermata dewa. Qianlei memiliki wajah berkulit tebal, dan menjadi sedikit autis akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di ruangan itu. Tubuh Lan Xuanyu bersinar dengan cahaya perak, dan saat berikutnya, dia sudah muncul di halaman, melihat ke udara, matanya sedikit menyipit dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Waktunya hampir habis, dan persekutuan Tianlong harus bersiap untuk memobilisasi pasukan. Praktiknya sangat lancar. Setelah menjadi dewa, setiap kali dia berlatih, dia merasa seperti ribuan mil jauhnya. Terutama kecepatan penyerapan sumsum naga dewa naga lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lanjutkan dengan kecepatan kultivasi saat ini. Dia yakin bahwa dia akan segera dipromosikan ke level dewa sejati. Sangat sulit baginya untuk menjadi dewa untuk melewati perampokan, yang meletakkan dasar untuk kemajuannya yang cepat. Di tingkat dewa super, itu akan menjadi momen yang paling sulit. Tetapi pada saat itu juga akan menjadi waktu untuk meletakkan dasar baginya untuk menjadi Raja Dewa. Entah itu untuk perang atau Federasi Longma, semua rencana sebenarnya bergerak ke arah yang sama di pikirannya. Artinya, menggunakan sumber daya ini untuk membuat diri sendiri mencapai tingkat Raja Dewa dalam waktu dekat, mencapai tingkat Dewa Naga. Saat itu, semua masalah akan terpecahkan. Perang ini sebenarnya adalah kesempatan baginya. Jika hanya kultivasi damai yang berkembang, dikelilingi oleh banyak Ksatria Naga, akankah dia diizinkan menerobos ke tingkat Raja Dewa? Bahkan jika tampaknya hubungan dengan Kepala Tianlong telah mereda sekarang, tetapi begitu saat itu tiba, semuanya mungkin akan menjadi berbeda lagi. Melihat tangan kanannya tanpa sadar, merasakan kekuatan Dewa Naga di tangan kanannya, Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya. Solen 4 Chapter 1532 untuk kemuliaan suku Laut Biru, berangkat. Dari perspektif Master Jiwa, sebenarnya, dia hanya 7 cincin sekarang. Tapi dia sudah setingkat dewa. Ini adalah kekuatan Dewa Naga. Pada tingkat Dewa Super, dia sendiri seharusnya menjadi 9 cincin. Dan kategori menembus batas 9 cincin adalah momen naik ke Raja Dewa. Saat ini, komunikatornya berdering. Lan Xuanyu terhubung ke komunikasi, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara yang dalam, "Oke, saya mengerti." Setelah menutup komunikasi, matanya menjadi bersinar seketika, dan apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Tianlong akan mengeluarkan perintah, dan seluruh pasukan akan mulai. 3 jam kemudian. Di depan Royal Air Battleship, 1.300 Blue Ocean Warriors berbaris rapi di bawah kepemimpinan Marsekal Lan Bo dan 4 jenderal setingkat Dewa Blue Ocean, menatap sosok cantik di depan mereka. Lan Xuanyu masih memiliki rambut panjang terurai di bagian belakang kepalanya, tetapi alih-alih mengenakan rok, dia mengganti seragam klan Laut Biru yang baru. Gaun ini membuatnya jauh lebih nyaman dipakai, meski tetap harus menjaga beberapa ciri khas wanita, itu lebih baik daripada memakai rok. Di belakang Lan Xuanyu, 33 orang Skywings, bersama dengan tentara Yuan Engwang, semuanya mengenakan seragam klan Laut Biru. Pada saat ini, mereka telah melalui teknik riasan tentara Yuan Engwang, ditambah dengan transformasi pemburu harta karun, apalagi Fen Hao Doulo tingkat dewa sejati, bahkan Kepala Tianlong tidak dapat dikenali di sini. Pemburu harta karun terus berkembang, dan kemampuannya saat ini dapat memperkuat transformasinya untuk sementara.
Itu hanya perlu disembuhkan lagi setiap waktu, dan itu selalu dapat mempertahankan karakteristik magisnya, meski jauh. Lan Bo tidak bertanya bagaimana suku Laut Biru ini berasal dari belakang Lan Xuanyu. Menurutnya, hal tersebut wajar. Ini harus menjadi mitra yang telah dibina Master Lan selama bertahun-tahun. Dia secara alami dapat merasakan bahwa suku ini memiliki kekuatan yang baik. Dalam hal ini, dia dengan tulus senang mendengarnya. Menjadi semakin yakin bahwa Lord Lan lahir di klan Blue Ocean. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli pada orang-orang Laut Biru. Kami akan berangkat dan akan berada di medan perang. Saya tidak memberikan terlalu banyak penjelasan, seperti yang saya katakan kepada Marsekal Lan Bo hari itu. Setelah memasuki luar angkasa, kami seperti setetes air di lautan, dan ada kemungkinan situasi yang tidak terduga. Kamu diharuskan untuk memesan dan melarang. Apapun yang terjadi, kamu harus mematuhi perintahku. Dan yang akan aku lakukan adalah mengembalikan kalian semua semin mungkin. Di saat yang sama, aku juga mengembalikan kejayaan yang dimiliki oleh Blue Ocean. Petik 2. Penduduk Blue Ocean serius. Tidak ada tanggapan. Ini membuat Lan Xuanyu sedikit terkejut, ini sepertinya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tetapi dia segera menemukan bahwa meskipun Blue Ocean Warriors ini tidak meneriakkan slogan, mata mereka bersemangat, kegembiraan emosional mereka tidak dapat disembunyikan, dan napas mereka menjadi berat. Bahkan Marsekal Lan Bo juga sama, mereka belum pernah mendengar kata-kata serupa dari orang atas. Karena di dunia ini, di Tianlongsing, tidak ada orang atas yang pernah melihat suku Laut Biru sebagai manusia. Bahkan jika Lan Bo yang telah menjadi level dewa sejati, ras naga paling rendah yang paling biasa dapat membantingnya sesuka hati, keberadaan kelas membuat ras Laut Biru selalu menjadi salah satu keberadaan terbawah di seluruh dunia bintang naga langit. 1 miliar orang hanya bisa diperbudak. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu mengatakan ini, mereka tidak berani menjawab ya, itu bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Tapi benarkah tidak ada darah di hati mereka? Tentu saja tidak, mereka semua adalah pria muda dan sehat. Apa yang paling menggerakkan mereka dengan kata-kata Lan Xuanyu bukanlah kemuliaan, atau arti kekuatan. Tapi, dia mengatakan untuk membawa mereka kembali, dia memperlakukan mereka seperti sebuah keluarga. Pada saat ini, di mata orang-orang Laut Biru muda dan setengah baya ini, Putri Naga Emas di depan mereka adalah dewa mereka, dewa yang akan mereka gunakan untuk melindungi segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Blue Sea King secara pribadi datang kepada mereka kemarin dan memberitahu mereka mengapa mereka harus melindungi Putri Naga Emas dengan segala cara. Keberadaan orang ini adalah harapan masa depan klan Laut Biru. Dewan, ayo pergi. Lan Xuanyu memberi perintah, dan orang-orang Lan Hai naik ke kapal perang dengan tertib di bawah kepemimpinan 5 jenderal di atas tingkat dewa. Lan Xuanyu membawa teman-temannya di kapal perang. Kali ini, dia tidak membawa binatang buas tumbuhan. Dibandingkan dengan berpartisipasi dalam perang, lebih berarti bagi makhluk roh tumbuhan ini untuk menyerap energi kehidupan sebanyak mungkin. Setelah menaiki kapal perang, Lan Xuanyu segera mengirim teman-temannya ke berbagai posisi penting di kapal perang tersebut, dan mengambil kendali atas seluruh kapal perang di tangannya sendiri. Dengan perintah, kapal perang klan Yukong mulai bergetar sedikit. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi elemen spasial yang kaya dan tak tertandingi secara bertahap muncul di permukaan kapal perang. Detik berikutnya, cahaya perak berkedip, dan kapal perang klan Yukong menghilang begitu saja. Semua orang merasakan bunga di depan mereka. Dunia luar telah berubah. Sebelumnya, ia masih berada di atas naga langit yang hidup. Saat berikutnya, sudah ada ruang gelap di sekitarnya, dan planet besar di bawah. Ya, kapal perang klan Yukong diluncurkan bukan dengan terbang, melainkan dengan kilat. Meskipun Lan Xuanyu sudah mengetahui prinsip-prinsip kapal perang sebelumnya, dia masih memiliki rasa keterkejutan yang kuat saat mengemudikan kapal perang semacam itu untuk pertama kalinya. Bukan karena guncangan teleportasi, tapi karena pemborosan. Klan Yukong, ini benar-benar buang-buang energi. Tahukah Anda, selain blok energi, kapal perang ini juga mengonsumsi kristal sumber kosong. Ya, itu untuk mengkonsumsi kristal sumber yang kosong. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Jika Anda mengubah semua desain kapal perang ini, itu tidak akan ada artinya. Bahkan terbang pun sulit. Dapatkah kristal sumber kosong langsung digunakan sebagai sumber listrik, dan berapa banyak konsumsinya? Tentu saja, Tianlong akan sangat baik padanya, dan melengkapi kapal perang ini dengan kristal sumber udara yang cukup.
Tapi hanya kilatan ini keluar angkasa, energi atribut ruang yang dikonsumsi sangat besar. Sakit sekali. Buka tutup pelindungnya dan mendekat ke posisi yang ditentukan. Lan Xuanyu memberi perintah sambil merasa tertekan. Dia sekarang semakin mengerti mengapa klan Yukong kesakitan seperti selir tanpa cacing. Juga, awalnya kristal sumber kosong mereka tidak pernah habis, dan mereka tidak memiliki akar untuk orang lain. Dibandingkan dengan serangga kosong, sumber guntur dan induk listrik jauh lebih intens, tidak mampu melahirkan guntur dan kilat. Tetapi membutuhkan semangat peri. Tanpa roh peri, mereka harus berada di lingkungan khusus, seperti planet tempat mereka ditemukan. Keduanya, Lan Xuanyu belum mencoba melewati, terutama karena terlalu banyak gerakan. Lebih baik berkomunikasi dengan mereka pada kesempatan yang tepat. Pertahanan kapal perang klan Yukong dihidupkan, dan Lan Xuanyu memikirkan nama yang tepat untuk sistem pertahanan mereka. Pertahanan kapal perang klan Yukong juga mengandalkan energi dari sistem luar angkasa, yang dapat mengirimkan energi dari serangan musuh ke kejauhan. Jika dikendalikan oleh orang yang kuat, itu bahkan dapat diteleportasi ke lokasi yang ditentukan. Desain ini membuat Lan Xuanyu terkesima, setidaknya kapal perang manusia masih jauh dari level ini. Dalam hal teknologi luar angkasa, klan Yukong memang berada di garis depan alam semesta. Oleh karena itu, dia masih sangat mencintai kapal perang ini, dan juga harus mengembalikan barang-barang dari kapal perang ini. Yang menyentuh adalah sistem kapal perang klan Yukong tidak memiliki terlalu banyak enkripsi, mungkin karena tidak ada seorang pun di Federasi Longma yang akan menyalin teknologi mereka. Tidak ada kristal sumber kosong, semuanya omong kosong. Lan Xuanyu telah mengirim seorang pria bermata dewa untuk meneliti dan menggosok untuk mendapatkan hasil secepat mungkin. Hasil ini secara alami diserahkan ke Akademi Shrek terlebih dahulu. Kapal perang Dewa Binatang Raja Naga Hitam bermata emas, yang sedang dalam pembangunan, bisa berguna. Dia memiliki bak gratis, tidak peduli berapa banyak ruang yang dihabiskannya.